semuanya, kembali lagi di acara Ngobrol Bareng nih. Kita kali ini akan ngobrol bareng mahasiswa-mahasiswa hebat dari Indonesia. Kita kedatangan narasumber dari UPN Veteran Jawa Timur atau Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Hari ini kita akan membahas tentang ekonomi politik internasional. Aku dari posisi ini, Clara Lucia Marganita, akan membawakan acara sampai jam semestinya. Oke. Langsung masuk ke pertanyaan aja ya. Ini dari ekonomi politik internasional nih. Teori apa yang kalian ambil untuk pembahasan kali ini? Mungkin bisa dijawab dan perkenalan dulu. Terima kasih Kak Clara. Jadi perkenalkan, saya Sukma Resana Bintang, dan pada kali ini kita akan bahas tentang pandangan strukturalisme dalam memandang ekonomi politik. Gitu. Oke, jadi kalian di sini ngambil teori strukturalisme. Bisa dijelasin nggak apa itu asumsi dasar atau dasar-dasar definisi teori strukturalisme dalam ekonomi politik nasional? Terima kasih Kak Clara atas waktu dan undangannya ke acara ini. Jadi di sini perkenalkan dulu, saya Anugrah Perdana. Saya salah satu mahasiswa hubungan internasional di UPN Veteran Jawa Timur. Kali ini saya akan membantu kalian untuk menjelaskan lebih dalam mengenai asumsi dasar dari pemikiran strukturalisme. Ekonomi strukturalisme itu terasosiasi dengan pemikiran neo-marxisme. Nah, disebut struktural karena berkaitan dengan sebuah struktur yang mempengaruhi perilaku dari aktor-aktor di dalam perspektif strukturalisme. Sebenarnya pada dasarnya perspektif strukturalisme itu lebih berfokus pada permasalahan ekonomi di dunia sebagai inti pembahasan teori mereka. Nah, dengan adanya kapitalisme di sektor ekonomi, maka itu adanya kelas-kelas sosial tertentu yang berbeda atau membedakan kelas-kelas sosial tertentu. Perspektif Marxisme yang diciptakan oleh Karl Marx dengan strukturalisme itu memiliki peran atau pemikiran yang sama. Teori Marxisme itu memiliki pandangan terhadap liberalisme yang sudah menciptakan kelas-kelas atau strata sosial tertentu. Nah, itu juga menyebabkan adanya kesenjangan sosial. Pasti kalian tahu kesenjangan sosial tersebut itu. Jadi mungkin itu sih yang bisa saya jelaskan. Kembali ke Mbak Clara. Oke, cukup menarik ya ini cara kerja dari strukturalisme. Nah, dari keberhasilan atau uniknya konsep ini tuh pasti kan ada aktor-aktor yang berupaya untuk menjalankan suatu stabilitas ekonomi yang dijalankan dalam konsep ini kan, pasti itu. Menurut kalian nih siapa aktor yang menjalankan ini nih? Bisa dijawab? Aktor utama dari ekonomi politik adalah kelas, yaitu kelas terbagi menjadi dua. Ada kaum borjuis dan ada kaum proletar. Kaum borjuis itu apa sih? Nah, kaum borjuis ini merupakan kalangan masyarakat yang memiliki kekayaan berupa modal, pengetahuan, dan alat-alat produksi. Nah, kaum borjuis ini mengumpulkan kekayaan itu pada masyarakat. Kaum borjuis juga memiliki kecenderungan untuk mengeksploitasi, karena untuk mencapai tujuannya yaitu mendapatkan profit yang besar, ia harus menekan biaya produksinya. Sedangkan kaum proletar merupakan kalangan masyarakat yang tidak memiliki modal, alat produksi, dan pengetahuan. Maka dari itu, kaum proletar ini hidupnya tuh bergantung pada kaum borjuis. Nah, kaum proletar menjual kemampuan yang ia miliki pada pemilik modal. Nah, lalu hubungan antara keduanya ini tuh tidak pernah saling menguntungkan. Kenapa? Karena ketika pemilik modal diuntungkan, kemungkinan besar kelas pekerja atau kaum proletar akan dirugikan karena upah yang rendah tersebut. Perbedaan kepentingan inilah yang akhirnya masuk ke ranah politik atau pemerintah. Apa isu yang bisa diangkat dalam teori strukturalisme? Perkenalan dulu. Ya. Oke, perkenalkan. Saya Amal Tea. Ingin sedikit menjelaskan mengenai isu yang diangkat dari strukturalisme ini sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, Anugrah, strukturalisme juga bisa dikatakan sebagai neo-marxisme. Nah, sebenarnya strukturalisme ini berfokus pada kesenjangan antara kelas-kelas sosial, karena sesungguhnya aktor yang berperan di dalamnya yaitu kelas, negara, masyarakat, dan aktor non-negara. Jika ditelaah lebih dalam, paham ini adanya stratifikasi sosial dalam lingkungan masyarakat mampu memelihara stabilitas perekonomian yang ada. Di sini ada faktor mengapa hal itu terjadi. Karena setiap individu dalam masyarakat memiliki kemampuan dan tingkat intelijensi yang berbeda satu sama lain. Strukturalisme juga meyakini negara dan institusi sangat berperan dalam sistem internasional. Keduanya beranggapan bahwa kelas-kelas sosial yang muncul karena faktor kapitalisme dan ketimpangan perekonomian disebut sebagai aktor kunci hubungan internasional.
keberadaan sistem anarki antar negara pada sistem ekonomi dunia, di mana sistem tersebut akan mengatur hubungan negara dengan institusi dan aktor-aktor swasta. Kritik bersamaan dengan persepsi kaum liberal dan realis akan hubungan antara ekonomi dan politik internasional kemudian menjadi dasar atas perdebatan yang membahas mengenai kesejahteraan dan kemiskinan dalam ekonomi politik internasional. Seperti itu isu-isu yang dibahas di strukturalisme ini. Terima kasih. Kesimpulan yang saya tangkap ini di sini itu strukturalisme itu berarti memaparkan suatu relasi dari pasar dan kelas-kelasnya sendiri, di mana aktivitas ekonominya ini yang menyebabkan adanya munculnya suatu kebijakan politik itu. Makanya ini dari ini munculnya suatu disebut sebagai teori politik internasional. Oke, terima kasih dari kalian semua telah bergabung dalam acara ngobrol bareng topik ekonomi politik ini. Kita tutup acara. Terima kasih, Kak Clara. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih Kak Clara. Sehat terus ya. Terima kasih Mas Iya. Oke. Semoga kita dapat berbincang melalui langsung gitu ya, karena pandemi kan jadinya kita harus online. Virtual. Ya, semoga tahun besok kita bisa datang ke studio langsung ya. Iya. Oke. Terima kasih tadi pemaparan dari mahasiswa-mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur yang sangat hebat sekali dalam memaparkan teori-teori dari ekonomi politik ini. Oke, saatnya kita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali.